Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bairiang balam jo barabah, labah inggo di rantiang buluah. Sairiang salam jo sambah, sambah jari nan sapuluah. Yang terhormat Niniak Mama, alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam nagari, pai tampe batanyo, pulang sampai babarito. Juga yang terhormat Bundokan Duang Limpapeh Rumah Gadang, Umbun Puro Pegangan Kunci. Yang terhormat Urang Mudo Paga Nagari yang meramikan tapian yang memberikan sumara dalam kampung. Ini adalah channel pertama saya, pertama kali saya buat, namanya Alfian Pice. Nah, pertama saya akan membicarakan tentang yang lokal dulu, tentang adat Lansek Kodok. Adat Lansek Kodok itu yaitu Lansek Kodok itu satu nagari di Sumatera Barat, di Kecamatan Rau, Mapatunggul, Kabupaten Pasaman. Kenapa adat yang dibicarakan bukan nagarinya? Karena adat Salingka Nagari itu di dalam istilah Minang yang sering diucapkan. Tapi di sini nagari waktu itu dibentuk 5 kampung yang beradat ke Lansek Kodok, termasuk dia tuh masuk ke nagari Lubuk Layang, karena waktu penciptaan nagari tahun 57 waktu itu Lubuk Layang kekurangan penduduk. Jadi memohonlah sama dusananya di Lansek Kodok, meminta 5 kampung ini masuk nagari. Sebetulnya pada waktu itu Padangunang namanya. Karena kurang cukup menyangkut adat, dibuatlah nagari itu Lubuk Layang. Lubuk Layang biar mencakup ke 5 kampung ini. Itu ceritanya. Jadi kita bicara tentang adat Lansek Kodok. Pertama, asal kata Lansek Kodok nih. Lansek Kodok adalah lansek. Dalam bahasa Minang lansek itu, atau bahasa Rau lansek itu adalah lansat, buah lansat. Buah lansat yang manis buahnya, warnanya kuning kalau masak. Kemudian kodok. Kodok dalam bahasa Rau itu sering. Ada juga orang di Rau itu ada juga bilang ocok. Jadi kodok di sini adalah sering. Kemudian Lansek Kodok diartikan pohon langsat yang sering berbuah, artinya berbuah sepanjang masa. Tidak sepanjang musim dia berbuah, tidak ada putus-putusnya. Itulah yang dimaknai dengan Lansek Kodok. Lebih dijabarkan lebih luas lagi, pohon lansek itu uratnya menunjam ke bumi, batangnya sebagai kesandaran, pucuknya nan jolong nampak, ranting-rantingnya adalah cabang dari Niniak Mama yang ada di kampung-kampung sekitar atau ulayat Lansek Kodok. Kemudian buah dari lansek itu untuk itulah anak dan kemanakan. Itu tentang penamaan nagari Lansek Kodok. Kemudian mana atau wilayah hukum Lansek Kodok ini mana? Yaitu dimulai dari 6 di Ula. Ula itu dalam bahasa Indonesia itu hilir. Orang Rau selalu Ula itu adalah hilir. Jadi 6 kampung ada di hilir. Hilir sungai Batang Tingkarang maksudnya. Pertama 6 di hilir ini yaitu yang pertama Kubu Sutan. Di Kubu Sutan itu dipimpin oleh Sultan Seripado, walaupun ada Niniak Mama yang lain. Jadi yang berkuasa di Kubu Sultan Seripado dan Imam Marhum Kayo. Imam Marhum Kayo ini adalah orang Sara. Kemudian Datuk Ketalam. Datuk Ketalam di Muaro Tingkarang. Yang kedua Muaro Tingkarang. Kemudian setelah Kubu Sultan Muaro Tingkarang ada lagi Pancah. Pancah itu
Rangkayu Batuah. Ini adalah kemenakan dari Datuk Ketalam. Artinya Dusana Datuk Ketalam buatlah kampung di sini selama ditinggal, kemudian datang lagi, kemudian berkembang, beranak pinak dan durian berbuah, semuanya berbuah. Jadi dikatakanlah dia Rangkayu Batuah. Udah kaya dia bertuah. Itu di Panca, istimewa. Kemudian Kampung Dare. Ada datuknya itu. Kemudian Koto Panjang. Koto Panjang adatnya masuk ke Langsek Kodok. Nagarinya masuk ke Langsek Kodok juga. Adatnya juga masuk Kodok. Itu di seberang Sumpu. Kemudian Kampung Tuan. Kampung Tuan dan Sinatar itu dekat. Sinatar kemudian ini adalah Dusana dari Sultan Johor atau Sultan Saripado waktu itu. Di Kampung Tuan itu diberikan ulayat hanya sebatas penyunggah air, kata Sanusi Sultan Saripado waktu itu. Di mana mereka ini berkebun, berladang, berusaha, ada ulayatnya. Itulah ada sawah loweh. Kemudian ada yang beladang di Sinatar, ada yang bertobe, itu yang jelas nampak, dan ada yang ke hutan. Itu 6 di Ula. Kemudian ada 6 di Mudia. 6 di Mudia itu ya 6 kampung yang ada di Mudia lagi. Yang pertama Kubu Sati, itulah Datuk Sati. Datuk Sati itu berkuasa tentang pengairan air di sawah loweh. Meminta sawah loweh pengairan mendarat, itu Datuk Sati. Kemudian ada lagi Datuk Sinaro Awang Lobeh. Datuk Sinaro Awang Lobiah. Dia selalu mengandangkan anak kemenakan yang ada bukan hanya di Rambah, di kampung 6 kampung yang ada di Mudia ini. Kemudian ada di sana Kampung Gontiang namanya, ada Sultan Malenggang. Kemudian ada Sopan Saiyo. Sepertinya kampung itu ditinggalkan dan pergi ke Tunas Harapan semuanya. Kan 2 kampung lagi itu sepertinya ditinggalkan. Mungkin terkena banjir pada masa itu, dan saya juga waktu itu tidak tahu, hanya dengar cerita 2 kampung yang ditinggal, cuma datuk-datuknya masih ada. Kemudian 10 menepi sumpu, artinya 10 kampung di topi-topi sumpu itu. Mana dia kampungnya? 10 kampung menepi sumpu ini dikomandoi oleh Mangku Alam. Mana dia kampungnya? Tanjung Durian, Tanjung Alai, Kemporangin, termasuk Kubu Rogeh, Kubu Sungkai, karena dia langsung ke Sumpu waktu itu. 5. Kemudian Kotorapa, Dongan Tinggi, Kota Tinggi, Tanjung Moda. Satu lagi ini saya mungkin di Kotoure, karena Mangku Alam ada di Kotoure. Kotoure ini, cerita Kotoure lagi, ini sangat istimewa. Kotoure ini Datuk Bandaro berkuasa di situ, tinggal, adalah orang Kotoure. Jadi tampang ada di Tentoruang, itu namanya Mudia Tampang. Ureknya tumbuh di Langsek Kodok, itulah Kotoure. Nah, itu boleh ditanyakan oleh datuk-datuk kita cerita selanjutnya. 6 di Ula, dan kemudian 10 menepi sumpu, dan masing-masing kampung di 10 menepi sumpu ini ada lagi datuk-datuknya. Kemudian 6 di Ula, 6 di Mudia, 10 menepi sumpu, empek barih di tengah. Itu dalam bahasa Arab. 4 di tengah. Yaitu 6 di Ula, 6 di Mudia, 10 menepi sumpu ini dikomandoi oleh Niniak Mamak Nambarampe. Pertama Rajo Panjalam. Yang kedua Datuk Semerajo. Yang ketiga Datuk Garang. Yang keempat Datuk Bendaro. Inilah yang berkuasa dari seluruhnya yang saya sebutkan tadi. Rajo Panjalam, itulah simbolik, itulah hukum di adat Langsek Kodok. Datuk Semerajo yang menjalankan adat atau menjalankan roda pemerintahan di masa itu. Kemudian
Datuk Garang adalah yang menjaga ketertiban dan keamanan atau semacam panglima perang. Datuk Bendaro inilah yang mengurus kekayaan nagari adat kampung. Sekian dulu, nanti kita lanjut lagi. Sekian dulu, pose dulu, kita lanjut lagi, ada urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.